Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama, jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini dhaif, kita ini lemah, kita ini butuh setiap saat, setiap detik yang kita lalui itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ilallah. Kalian semua ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bantuan Allah taala bisa kita melaksanakan amalan ibadah yang mulia, yaitu salat di masjid secara berjamaah dan menuntut ilmu, yang itu merupakan amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya yang mengikutinya dengan cara yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita ini berkaitan dengan fikih muamalah, yaitu fikih jual beli. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, bahwasanya syariat kita ini syariat yang telah menyebutkan secara detail amalan-amalan yang itu bisa mengantarkan kita ke surga, dan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang itu bisa mendekatkan kita ke neraka telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syai' yuqarribukum ilal jannati illa waqad amartukum bihi." Tidaklah suatu hal yang itu bisa mendekatkan kalian ke surga kecuali telah aku perintahkan, kata Rasulullah. Walaysa syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum an. Tidak ada suatu perbuatan yang itu bisa menyebabkan kalian dekat ke neraka kecuali telah Allah, telah Rasulullah larang. Jadi hal-hal yang bisa mendekatkan kita, bisa menjauhkan kita dari surga atau mendekatkan kita dari neraka, itu telah Rasulullah jelaskan. Di mana itu tersimpan sekarang? Itu tersimpan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berpegang teguh kepadanya, Rasulullah menjamin kita enggak sesat jalan menuju surga. Bagaimana caranya? Caranya kita pelajari, kita baca tafsirnya, kita baca syarah hadisnya. Al-Quran itu, sunnah itu bukan satpam di rumah kita yang bisa ngomong. Salah kita, Al-Quran langsung ngomong, "Oi, salah. Makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri." Al-Quran nggak akan ngomong, hadis nggak akan ngomong.
Bagaimana kita tahu aturan-aturan ini Bapak Ibu? Ketika kita belajar, kita pelajari sedikit demi sedikit, maka inilah yang bisa membantu kita selamat dan teguh di atas jalan yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dan ayat yang telah kayak gitu. Baik, Pak. Nah, hadis dan ayat yang telah Allah turunkan ini itu telah ada di dalamnya aturan jual beli, Pak Ibu. Ada ayat dan hadis yang mengatur kita ketika kita transaksi jual beli. Karena fikih ini Pak Ibu, para ulama itu membagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama itu fikih ibadah, hubungan kita sama Allah. Bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita. Setelah itu baru kepindah ke fikih jual beli dan fikih muamalah. Bagaimana transaksi kita yang benar. Setelah itu pindah kepada fikih keluarga. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana menjadi suami yang bertanggung jawab, itu diatur di dalam fikih keluarga, Pak Ibu. Dan kalaupun terjadi sengketa, telah ada juga fikihnya yang dinamakan dengan fikih jinayah, tindakan pidana. Jadi syariat Islam ini Pak Ibu, itu bukan khusus di masjid saja. Syariat Islam ada ketika kita di pasar. Syariat Islam berlaku ketika kita di rumah. Syariat Islam berlaku ketika kita di tempat kerja. Jadi syariat Islam ini sudah sempurna menyeluruh, menjelaskan aspek kehidupan kita, Pak Ibu. Dan salah satu yang akan kita bahas adalah fikih muamalah, transaksi yang sifatnya keuangan. Yang mana substansinya Pak Ibu, fikih muamalah ini adalah perpindahan harta dari tangan seseorang kepada tangan yang lainnya. Itu substansi inti pembahasan dari fikih muamalah, perpindahan harta. Dan harus kita ketahui dulu Pak Ibu, ketika kita berbicara masalah harta, ketika kita bekerja Pak Ibu, kita harus menanamkan konsep akidah. Apa konsep akidahnya? Harta yang kita cari itu adalah sarana, bukan tujuan. Harta yang kita cari itu adalah sarana untuk beribadah kepada Allah, bukan tujuan kita. Karena tujuan inti kita itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi sarananya adalah bisa jadi dari sisi harta ini, untuk kita bertahan hidup di dunia butuh namanya harta. Tapi itu bukan tujuan inti Pak Ibu. Wala tu'tu sufaha'akum wala tu'tu sufaha amwalakum allazi ja'alallahu lakum qiyama. Itu Allah mensifati harta itu adalah sebagai penopang kehidupan. Tapi itu bukan sarana inti kita, orientasi kita bukan pada harta. Oleh karenanya ketika kita bekerja keluar rumah, orientasi kita adalah akhirat. Bagaimana kita niatkan kita kerja ini untuk
menafkahi orang yang kita nafkahi, yang wajib kita nafkahi. Bukan hanya sekedar dapat gaji dan dapat fulus tanpa kita niatkan. Karena ketika kita keluar dari rumah Pak Ibu, ketika ada niat yang baik, bahwasanya kita keluar bekerja agar enggak meminta-minta kepada yang lain, agar bisa menafkahi orang yang wajib kita nafkahi, Allah akan mempermudah urusan kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanat niyatuhu al-akhirah." Barang siapa yang orientasinya akhirat, dia bekerja dunia kan ya Pak Ibu, tapi orientasinya akhirat. Dia bekerja keluar rumah untuk menafkahi, itu Allah bantu dia untuk kelancaran usahanya. Kemudian Allah mengatakan apa Pak Ibu? Wa ta'ti dunya wa hiya raghimah, dan dia didatangi dunia dalam kondisi hina kepadanya. Kenapa? Karena orientasinya akhirat. Akan tetapi sebaliknya, orang yang orientasinya dunia, gak sempat beribadah, meninggalkan sholat, gak sempat membaca Al-Quran, gak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sibuk, jarang sholat karena sibuk kerja Pak Ibu. Bagaimana Rasulullah mengatakan, "Wa man kanatid dunya himmah farraqallahu amrah." Orang yang orientasinya dunia, materialis, itu Allah mencerai-beraikan urusannya. Enggak pernah tenang hidupnya Pak Ibu. Wala ta'ti dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia yang ia cari itu Allah memberikan sesuai yang telah Allah jatah untuk dirinya, enggak akan bertambah. Dan Allah menjadikan rasa miskin ada di hadapan matanya karena orientasinya dunia, enggak mau sedekah, takut fulusnya, takut uangnya berkurang, enggak mau membantu orang lain, takut asetnya berkurang, dihantui rasa takut miskin terus. Apa alasannya? Alasan dia tadi sudah salah. Ketika dia bekerja, itu orientasinya dunia dan dunia, maka dia enggak akan puas. Ta'isa abdu dinar, celaka orang yang menjadi hambanya dinar, hamba dinar. Itu terus ingatan dia. Rasulullah doakan kecelakaan untuknya Pak Ibu. Itu konsep yang pertama tadi Pak Ibu. Ketika kita bekerja, kita harus menanamkan konsep akidah yang benar, bahwasanya pekerjaan kita mencari ma'isyah, mencari pendapatan ini bukanlah tujuan inti dari kehidupan kita, akan tetapi dia adalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep yang kedua berkaitan dengan muamalah Pak Ibu adalah rezeki itu telah Allah tulis. Tidak akan pernah tertukar rezeki kita dengan rezeki orang lain. Ada 4 hal yang telah ditulis. Masalah ajal satu Pak Ibu, masalah rezeki satu. Ustaz, kalau seandainya rezeki itu sudah ditulis, kita nggak perlu kerja, duduk-duduk aja di rumah? Enggak. Syariat Islam bukan mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi orang yang malas bekerja. Syariat Islam mengajarkan adalah orang yang rajin bekerja. Rasulullah SAW menggambarkan, kalau sekiranya kalian ini bertawakal seperti tawakalnya burung, dia keluar dari sarangnya pagi hari, terbang sejauhnya mencari kehidupan, pulang dengan membawa perut yang kenyang. Tawakal. Kapan itu tawakal itu Pak Ibu? Setelah kita berusaha,
berusaha kita semaksimal mungkin, kemudian kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang memberikan hasil. Kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Ajmilu fi talab, carilah jalan terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajmilu fi talab, carilah jalan terbaik mencari rezeki. Dan kemudian serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami dua konsep ini Pak Ibu, ini sangat penting ya. Bahwasanya rezeki kita enggak tertukar, bahwasanya usaha kita ini mencari harta bukan tujuan inti, tapi adalah wasilah, harus kita tanamkan. Karena ketika kita jatuh kepada muamalah yang dilarang, transaksi jual beli yang dilarang, kita sudah sanggup meninggalkannya. Oh, ini transaksi ini enggak boleh. Kita sudah memiliki kesiapan untuk meninggalkan. Oh, riba ini ternyata haram. Kita sudah berani meninggalkan. Karena mengapa? Karena tujuan kita bukan mencari uang, tapi uang adalah sarana. Sanggup kita meninggalkan hal-hal yang terlarang kalau kita yakin bahwasanya rezeki kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua konsep dalam fikih muamalah ya Pak Ibu. Jadi yang tadi fikih muamalah itu adalah perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain. Nah, bagaimana agar perpindahan ini perpindahan yang halal? Bagaimana transaksi kita ini menjadi transaksi yang halal? Kalau enggak transaksi enggak halal, berarti Pak Ibu ada harta haram yang masuk ke tangan kita. Sudah kita bahas pada yang lalu, itu petaka buruk di balik harta haram. Ada berapa rasanya? 4 atau 5 ya. Petaka buruk yang pertama, doa kita enggak dikabulkan. Yang kedua, harta haram itu bara api neraka. Yang ketiga selanjutnya, harta haram itu sumber paceklik. Yang selanjutnya, harta haram itu sumber kebangkrutan nanti di mana? Di hari akhirat. Sehingga sangat pentingnya transaksi jual beli kita ini halal. Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Pak Ibu, yang telah Allah jamin masuk surga. Beliau keliling pasar. Beliau mengatakan, la yabi ahadun fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Enggak boleh orang berjual beli di pasar kami ini kecuali orang yang betul-betul paham halal haram. Kalau enggak paham, jatuh ke mana? Jatuh kepada riba. Jadi Umar radhiyallahu taala itu keliling, ditanya masing-masing pedagang, enggak paham, dipukul, dicambuk, disuruh pulang. Perhatian para ulama, para salafus saleh, agar harta yang didapat itu benar-benar halal ketika kita transaksi. Di karantina. Ada sebagian ulama yang lain itu enggak boleh berjual kecuali setelah hafal hadis yang berkaitan dengan jual beli. Hafal ini hadis dulu, pahami, kemudian kalau sudah paham baru silakan jual beli. Kalau kita praktekkan di pasar ini,
Ditanya apa bentuk-bentuk jual beli yang terlarang, bagaimana kira-kira? Toko-toko akan ditutup. Itu Pak Ibu, pentingnya memahami fikih jual beli ini Pak Ibu. Karena kalau kita nggak paham, otomatis ada sebagian harta haram yang masuk ke tangan kita. Untuk jual beli ini adalah hal yang paling sering kita lakukan Pak Ibu. Mungkin dalam sehari itu bisa 5 kali transaksi jual beli, dan kita nggak paham hukumnya. Bagaimana kita bisa untuk menyaring, oh ini terlarang, kita tinggalkan, ini dibolehkan, kita lanjutkan. Padahal transaksi jual beli ini transaksi rutinan tiap hari yang kita lakukan, maka kita sangat butuh untuk mempelajarinya Pak Ibu, agar uang yang kita dapatkan itu menjadi harta yang berkah Pak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini fikih jual beli berkaitan dengan fikih jual beli ya. Yang pertama, buku yang akan kita pakai adalah buku fikih ringkasan fikih jual beli karangan Profesor Dr. Khalid Musyaiqih. Itu yang akan kita jadikan rujukan insyaallah. Beliau adalah guru besar di salah satu universitas di Qasim, jurusan syariah. Itu yang akan kita jadikan rujukan ketika kita membaca sedikit hukum-hukum halal haram yang berkaitan dengan fikih muamalah Pak Ibu. Sebelum kita masuk kepada bukunya, ada kaedah-kaedah yang berkaitan dengan jual beli Pak Ibu. Kaedah yang pertama adalah hukum asal jual beli ini adalah halal Pak Ibu. Hukum asalnya adalah halal. Al-aslu fil buyu' al-hil. Hukum asal jual beli ini adalah halal. Ketika kita beli peci, maka jangan kita tanya apa dalil bolehnya beli peci. Enggak akan ada. Ketika kita beli baju, apa dalil bolehnya beli baju? Enggak akan ada, karena hukum asal kita bertransaksi ini adalah diperbolehkan oleh syariat. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hukum asal jual beli adalah diperbolehkan. Silahkan kita berjual beli. Beda halnya Pak Ibu dengan bab ibadah. Kalau bab ibadah, hukum asalnya apa? Dibolehkan atau diharamkan? Dilarang. Sebelum ada dalil yang menyuruhnya, sebelum ada dalil yang mengizinkannya. Kita sholat, ada dalil yang merintahkan. Kita puasa Ramadan, ada dalil yang merintahkan. Jadi khusus bab ibadah, hukum asalnya kita enggak beribadah kecuali perintah dari syariat. Kalau untuk dalam masalah dunia, kita silakan transaksi, hukum asalnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya Pak Ibu. Jadi kita berhenti dalam jual beli kalau ada dalil yang melarangnya. Ini enggak boleh. Sahabat Hakim Ibnu Hizam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anni abi wa ashtari." Ya Rasulullah, awa amboko profesinya sebagai pedagang di satu pasar. Fama yahillu li wa ma yahrum. Apa yang haram untuk ambo perjualbelikan, apa yang boleh? Rasulullah hendak menyebutkan kriteria yang boleh, Pak. Yang boleh iko-iko hendak.
tapi Rasulullah menyebutkan apa yang diharamkan. Ya hakim, la tabi' ma laisa indak. Wahai hakim, jangan dijual barang yang alun menjadi milik awak. Itu yang terlarang. Jadi awak tidak boleh membuat transaksi sebelum awak punya barang tu. Jadi tidak boleh awak buat transaksi. Contohnya yang viral yang ngacok dipakai orang apa? Dropship. Tahu apa? Dropship artinya ada foto-foto barang di internet. Ada foto barang di internet kan? Kemudian awak foto, awak screenshot. Contohnya sepatu lah. Awak nak dah punya sepatu dah Pak Ibu. Kemudian ada foto sepatu, awak foto, kemudian awak promosian. Harganya 70.000 contoh. Ada pembeli datang. Ambo cik yo pasan cik yo DP-nya 10.000 dulu. Boleh tu? Tidak boleh. Soalnya ketika awak bikin akad jual beli, barang itu alun wa miliki. Jadi barang itu alun wa miliki. Jadi tidak boleh awak transaksi. Ada dijual rumah. Nampak dia dijual rumah 100 juta contoh di komplek kau lah. Kemudian ada orang yang mencari rumah kawak. Oh, ambo jual rumah kangku 150 lah. Kemudian lawan wak kau ngecen dulu, ambo agih DP dulu. Kau DP 10 juta tanda jadi. Rumah itulah hak menjadi memiliki alun. Rumah tu masih milik orang lain. Lawak jual daro. Tidak boleh transaksi yang merdeka Bapak Ibu. Alasannya barang yang lawak jadikan sumber transaksi tadi, objek transaksi alun menjadi milik awak. Itulah salah satu pentingnya fikih muamalah Bapak Ibu. Jadi tahu mana dilarang, mana boleh. Jadi Hakim Ibnu Hizam karajonya berdagang di pasar. Rasulullah tolong sabuian ma yang halal, ma yang haram. Rasulullah nak menyebutin kriteria yang halal. Soalnya hukum asal dalam jual beli apa? Ibahah boleh silahkan, kecuali ada yang dilarang. Itu pun tidak banyak Bapak Ibu. Di antara sebagian banyak jual beli yang halal, itu yang dilarang kira-kira penyebab dilarang tak banyak. Kira-kira dari 8. Tak banyak. Yang banyak dihalalkan. Persentase halal lebih banyak ketimbang persentase haram. Maka dia sakit itu jangan awak tampuah pula yang haram. Nah, itu salah satu bentuk apa? Sebab dilarangnya jual beli Pak Ibu. Tidak boleh menjual barang yang alun awak punya. Salah satu bentuk jual beli yang dilarang Pak Ibu, membuat akad jual beli di masjid. Masjid kau untuk apa fungsinya? Untuk zikir kepada Allah. Indah untuk komersial Bapak Ibu. Indah untuk komersial. Kini kalah banyak dia payuan Bapak Ibu. Ada namanya apa? Shopee contohnya ya. Buka aplikasi. Wah, kini sedang di masjid. Buka aplikasi Shopee. Transaksi jual beli di situ. Transaksi komersial di situ di dalam masjid. Meskipun melalui aplikasi dilarang. Karena apa Pak Ibu? Karena masjid dibangun bukan tujuannya komersial.
tapi ibadah. Sehingga Pak Ibu, hal-hal yang berbau komersial dilarang ada di masjid. Hal-hal yang berbau komersial itu dilarang dibawa ke dalam masjid. Payuk keluar dulu. Promosi harga murah wak pedagang contohnya. Biko balanjo di toko ambo ada promo 50%. Di mana diumuman di masjid ke jamaah. Tidak boleh. Soalnya masjid bukan itu fungsinya Pak Ibu. Masjid tujuannya adalah zikrullah, untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asal jual beli adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang. Lah sampai contohnya dua tadi apa yang pertama? Menjual barang yang alun waktu punya. Yang kedua, melaksanakan akad transaksi di dalam masjid. Itu yang kedua. InsyaAllah akan ada perinciannya lagi pada pertemuan selanjutnya. Kaidah yang kedua Pak Ibu, transaksi awakku harus dibangun dari saling suka sama suka. Indak boleh awak paksa orang Pak Ibu. Innamal bai'u antaradin. Sungguhnya apapun Pak Ibu, transaksi yang sifatnya muamalah, kita nyewa mobil atau kita sebagai karyawan, itu dasarnya adalah ridho kedua belah pihak Pak Ibu. Boleh menawar mago, boleh mago. Misalnya diletaknya di orang harga produk lah contohnya 100.000. Boleh awak tawar? Boleh. Pak, boleh tak 95? Boleh. Yang tidak boleh memaksa pedagang untuk menjual sesuai apa yang awak inginkan. 95 lah Pak. Ambil barang kalau aja PT 95 jalan. Haram hukumnya. Atau minta tambah 95 tapi tambah 2 ikut adik. Boleh awak minta, itu hukum asalnya apa? Tapi keridhaan dalam transaksi ko Pak Ibu harus wak jaga Pak Ibu. Silakan wak menawar, tapi jangan dipaksa orang untuk sesuai dengan harga yang wak tawar. Kalau wak tidak cocok, bisa wak pindah Pak Ibu. Karena Pak Ibu, hukum asal harta itu Pak Ibu dijaga oleh syariat. Dijaga oleh syariat. Tidak boleh awak memaksa orang agar pindah hartanya ke tangan awak. Tidak boleh dalam syariat. Ada kisah Pak Ibu, sahabat Urwah Al-Bariqi menawar di pasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran liyashtari lahu syah. Rasulullah ma'agiyah uang 1 dinar untuk membeli seekor kambing. 1 dinar itu kira-kira 4,25 gram emas. Jadi kalau segramnya berarti 1 juta, mungkin kira-kira itulah. Urwah, ini uang 1 dinar, tolong belikan 1 ekor kambing. Tiba di pasar, Urwah mago 1 dinar ko Pak Ibu bisa tabau 2 ekor kambing. Rasulullah tadi minta berapa? Sekua dengan uang 1 dinar. Tapi Urwah bisa menawar dengan cara yang baik. Uang 1 dinar ini bisa menghasilkan 2 ekor kambing. Rasulullah minta 1. Kemudian Urwah jual kambing yang kau sikua seharga 1 dinar.
Tabaunya tadi jo pitih je satu dinar barai kuat dua. Kemudian Rasulullah hanya minta satu, dijualnya 1 dinar. Datangnya ke Rasulullah membawa kambing sama membawa pitih 1 dinar. Jadi datangnya ke Rasulullah membawa seekor kambing dan membawa pitih baliak 1 dinar. Mago transaksi. Boleh dalam akad jual beli, boleh. Yang indah boleh pun tadi awak kecan memaksa orang agarnya sesuai jo harga yang awak tawar. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Tambahan faedah dari kisah Bapak Ibu, ulama mengicen tasarruful wakil manutun bil aslah. Orang yang diwakili Bapak Ibu itu harusnya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik terhadap orang yang mewakilinya. Harus berbuat semaksimal mungkin. Contohnya, awak dititipkan HP sama kawan awak, maka awak menjaga semaksimal mungkin, karena awak sedang diwakili untuk mana? Menjaga HP-nya. Harus semaksimal mungkin. Contoh yang lain, awak disarahkan kowaga, Pak Ibu, awak disarahkan transportasi dari kantor, pakailah kok. Maka sikap awak Pak Ibu, awak harus menjaganya semaksimal mungkin, karena awak telah difasilitasi, awak telah diwakilkan untuk memakai transportasi dia fasilitas mobil atau motor. Awak harus semaksimal mungkin menjaganya. Atau awak pas hari hujan, pas hari panas, pas selimut taruh di rumah. Sedangkan otot kantu awak padian bapane, wak padian baujan, iko kurang wak risiko Bapak Ibu. Seharusnya minimal sama sebagaimana awak merawat punya awak pribadi, maka baitu pula awak merawat harta orang yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Minimal dimasukkan ke garasi Pak Ibu, minimal ditutui Pak Ibu. Atau awak basalimui pas hari hujan, salimui tabah. Sedangkan mobil orang lain itu kedinginan, itu kurang masiko Pak Ibu. Soalnya konsepnya apa Pak Ibu? Ketika awak menerima amanah, awak harus berusaha semaksimal mungkin. Itu konsepnya. Itu yang dicontohkan oleh sahabat yang tadi. Sahabat tadi berusaha semaksimal mungkin. Ditawar pai kasiko, kama yang murah, dapat hasil maksimal, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Sehingga dari siko Pak Ibu, Pak Kijen Pak Ibu, minta nota kosong itu tidak dibolehkan dalam syariat. Harga produk contohnya 10.000, kemudian minta nota kosong, wak buik sendiri menjadi harga 15.000, kemudian ditandatanganin. Itu bentuk manipulasi data. Awak telah diamanahi, awak telah dipercaya orang untuk melakukan suatu pekerjaan, maka amanah orang ini Pak Ibu harus awak jaga, karena awak sedang diwakili. Ketika awak diwakili, awak harus melakukan yang terbaik untuk orang yang mewakili. Contoh lain Pak Ibu, kawan awak manitip baju, tolong balian ambo baju mereknya X, patang
ambo caliak haragonyo, kan paham mak bahasa Minang Bapak Ibu. Paha patang ambo caliak haragonyo 100.000. Ko pitih 100.000. Payu katopo tu Pak Ibu, ternyata diskon 50%. Harganya menjadi berapa? 50.000. Sisa uang masuk kantong? Indah. Sisa uang wajib awak berikan kasih yang menitik awak tadi, karena itu adalah amanah. Ustaz panik-panik awak mencari Ustaz. Kali liang pasal lah apa lu. Dah ada fee-nya dah. Kalau ingin fee, bikin akad dari awal. Karena Pak Ibu, akad dalam Islam kok jelas Pak Ibu. Kalau ingin fee boleh, awak bikin akad di awal. Boleh? Boleh. Oh, kok jauh kok mahda. Cek baju upah hambo 20.000. Mahal upah pada baju kan tak nak mungkin nak. Tak 15.000 lah. Halal? Halal. Karena awak telah bikin akad dari awal. Tapi kalau awak mendiamkan harganya 50.000, kemudian awak kecil 75.000, awak khianat. Awak sebagai apa? Khianat Pak Ibu. Oleh karenanya Pak Ibu, kisah yang tadi itu merupakan suri tauladan yang harus awak jalani Pak Ibu. Ketika awak diwakili oleh seseorang, diamanahi oleh seseorang, konsepnya apa tadi Pak Ibu? Awak harus berusaha semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Enggak boleh awak teledor di sekolah Pak Ibu. Karena apa konsepnya? Ketika awak ingin dilayani dengan baik, maka senang orang awak dilayani dengan baik, maka orang lain pun juga senang kita layani dengan baik. Itulah salah satu keindahan syariat Islam awak Bapak Ibu. Jadi iko mukadimah baru ya Pak Ibu. Besok insyaallah pertemuan yang bulan depan akan kita sabuian syarat-syarat sah jual beli. Apa yang dilarang dalam jual beli, objek-objeknya yang dilarang di dalam jual beli. Awak sabuian secara mendetail agar awak indak salah dalam membali. Sampai yang mana awak? Satu pertanyaan. Yang ngasih pertanyaan tu? Hah? Jamaah. Oh, jamaah yang bertanya. Oh, seperti biasa Pak Ibu, pembahasan awak simpulkan dulu ya Pak Ibu, bahwasanya fikih muamalah ketika awak mencari nafkah, mencari penghidupan, tadi konsepnya apa? Awak mencari nafkah keluar dari rumah itu adalah sarana bukan tujuan. Sarana untuk bertahan hidup dan bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua, setiap apa yang awak dapatkan itu merupakan telah ditakdirkan oleh Allah. Rajin awak siang malam, tapi awak harus menerima apa yang telah Allah takdirkan untuk awak. Tu konsepnya tadi. Konsep ketiga, transaksi muamalah awakku harus dibangun dari saling meridhoi. Dan yang terakhir tadi apa? Hukum asal dalam transaksi jual beli adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Contohnya apa tadi? Menjual barang yang alun awak punya, atau melaksanakan transaksi di dalam masjid.
Semoga bisa dipahami Pak Ibu. Titik kaji Pak Ibu. Semoga apa yang doa sampai kalau ada salahnya mohon maaf. Kalau ada baiknya semoga ini menjadikan timbangan amalan kebaikan kita nanti di hari akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.